auditor yang bagus, sepengamatan aku rata-rata punya kemampuan teknikal yang tinggi. Dia bisa melihat tren, anomali, potential issues, risk yang kadang nggak langsung terlihat di permukaan. Jadi saya sampai punya temen yang dia tuh hafal nomor regulasi kayak jadi berdasarkan regulasi sekian, ini hal yang ideal atau hal yang disarankan adalah ini. Kapan nggak hafalnya? Okay, you probably have no idea, but I'm so happy to find this. Bubur sumsum. Aduh, emang benar-benar ya di Denpasar tuh my happiness. My happiness. Kita coba dulu ya. This is so good. Aduh, aku rasanya nggak pengen melanjutin ngomong. Pengen makan dulu. Jahat kamu, Im. Jahat. Seenak itu dong. Several long days later. Oke, sebelum ini berubah menjadi food vlogger, aku akan lanjutin. Jadi ciri auditor yang bagus juga menurut aku adalah, aku tuh sambil melihat aktivitas sekitar, seru juga melihat orang-orang tuh kayak ngobrol sama teman-temannya waktu sarapan atau ngobrol sama keluarganya. Auditor yang bagus, sepengamatan aku rata-rata punya kemampuan teknikal yang tinggi. Mereka punya industry knowledge, mereka punya pemahaman bisnis tentu saja, mereka pemahaman tentang regulasi, standar, best practices-nya juga kuat gitu ya. Jadi saya sampai punya teman yang dia tuh hafal nomor regulasi kayak jadi berdasarkan regulasi sekian, ini hal yang ideal atau hal yang disarankan adalah ini. Kapan nggak hafalnya? Kalau saya sih masih kayak ya beberapa regulasi yang major saya hafal gitu, tapi nggak sehafal emas satu ini sih. Ternyata kalau kita punya pemahaman teknikal yang mendalam, itu akan ngebantu kita juga untuk menjadi auditor yang efektif. So, yang aku saranin adalah bukan soal ngafalin nomor standar atau nomor regulasi ya, tapi yang aku saranin adalah memahaminya, memahami filosofinya, apa isi dan filosofi dari sebuah regulasi, dari sebuah aturan. Bentar, ini kedekatan nggak sih? Dari sebuah regulasi, dari sebuah aturan, itu sebaiknya kita memahaminya untuk, iya namanya juga kan kita mau melihat dari GRC-nya ya, Governance, Risk Management, and Control. Dan ada baiknya ya memang kita tahu secara best practice itu seperti apa, secara regulasi seperti apa, secara kebijakan seperti apa. Bagi teman-teman yang suka sama jajan pasar, jangan lupa hari ini makan jajan pasar ya. Kenapa pesan sponsor nggak nyambung? Oke, selanjutnya teman-teman, menurut aku auditor yang bagus itu juga punya kemampuan analisis yang bagus, punya critical thinking yang bagus, punya sense, punya intuisi, dan dia bisa melihat tren, anomali, potential issues, risk yang kadang nggak langsung terlihat di permukaan. Mereka tuh punya kemampuan kayak gitu, yang mana membantu mereka untuk jadi auditor yang lebih efektif dalam menjalankan tugas. Karena mereka tuh bisa, intuisinya tuh kuat banget gitu. Dia tuh bisa melihat layers gitu, bisa melihat lapis-lapis di balik sebuah keadaan. Kayak bisa kayak otomatis lihat root cause-nya apa, bukan sekadar ngelihat insidennya, tapi apa sih problem di baliknya gitu loh. Jadi kalau di IT kan ada namanya incident management sama problem management. Yang insiden ini di level kita melihat bagaimana insiden itu selesai. Misalnya, oh server kita down, ya udah kita melihatnya sebagai insidennya diselesainya gimana, ini nyalain lagi, atau misalnya ada masalah dengan internetnya, ya diperbaiki gitu ya. Nah, tapi kalau problem management kita melihatnya lebih jauh, yaitu apa sih root cause-nya, kenapa ini sering down. Oh, karena mungkin misalnya jaringan listriknya itu datangnya dari satu gardu, kita nggak punya cadangan gitu ya, atau kita udah menyediakan cadangan belum sih terkait dengan sumber daya yang digunakan atau utility yang digunakan oleh server kita. Jadi
ketajaman intuisinya mereka, ketajaman dari sense-nya mereka melihat sebuah situasi atau sebuah kondisi, itu juga yang membantu mereka untuk menjadi auditor yang lebih efektif. Itu ada kaitannya juga dengan professional skepticism atau skeptisme profesional, dalam arti ketika mendengar sebuah statement nggak langsung ditelan mentah-mentah, tapi benar-benar punya trust and verify gitu. Ya kita percaya sama apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, but at the same time we have to verify them, memastikan bahwa itu beneran adalah kenyataan yang sebenarnya. Oke, lanjut ya. Jadi masih ada 3 lagi sih menurut aku. Ya, selanjutnya ada terkait dengan detail oriented atau orientasinya terhadap kedetailan atau kerincian. Dan ini aku ngelihatnya gara-gara awal-awal aku jadi auditor, aku tuh termasuk tipe yang ya udahlah kalau udah dapet sesuatu gitu ya, aku merasa that's enough, atau kayak analisisku cukup segini aja, it's enough gitu. Tapi ternyata aku dikasih tahu bahwa nggak kayak gitu, you have to really go into details, really go deep gitu ya, benar-benar dipahami sampai dalam. Dan nasihat itu yang sampai sekarang membuat aku merasa kayak if I can do more, then do more untuk mencapai keyakinan, untuk mencapai tingkat keyakinan yang proper gitu. Nah, ini bukan berarti harus selalu mencapai tingkat keyakinan 100% atau 98%, tapi lebih ke tingkat keyakinan yang proper, yang memadai. Karena sebenarnya kan yang kita sediakan itu namanya reasonable assurance atau penjaminan yang masuk akal, penjaminan yang wajar gitu ya, bukan absolut. Kita juga manusia, kita nggak bisa menyediakan sebuah keyakinan yang absolut gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukannya sebaik-baiknya kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan tingkat keyakinan tertinggi gitu, yang memadai, yang wajar, yang memang diekspektasikan dari sebuah pekerjaan audit gitu. Dan ini nasihat yang diberikan kepada IIM sebagai seorang auditor pemula itu berharga banget sih, karena ya gimana kita mau menyediakan keyakinan ke orang lain kalau kita sendiri nggak yakin gitu. Jadi ya mendapatkan keyakinan itu penting banget. Makin rame ya ternyata di sini. Selanjutnya adalah time management. Kalau ini sih penting banget teman-teman. Jadi biasanya audit engagement atau penugasan audit itu waktunya sekitar kayak 1 minggu, 2 minggu gitu. Dan bayangin gimana kita mengelola cramming everything into 2 weeks gitu ya. Jadi kayak gimana kita bisa melakukan semua yang dibutuhkan dalam waktu 2 minggu. Kapan kita mengatur wawancara, observasi, mengerjakan laporan, menganalisis, semuanya itu benar-benar harus di-manage dengan manajemen waktu yang baik. Dan biasanya auditor yang bagus itu bisa memanage waktu dengan baik. Saya jadi ingat kalau ya awal-awal saya ngaudit itu saya tuh kayak baru panik di akhir gitu, kayak belum ini ya, jadi memberikan waktu yang cukup untuk kita menganalisis, untuk membaca dokumen, untuk mempelajari apapun yang kita butuhkan, dan melakukan observasi. Pokoknya intinya memberikan waktu yang cukup. Itu penting banget teman-teman. Jadi ya di manage waktunya, belajar untuk lebih disiplin sih sama diri sendiri, lebih disiplin sama waktu. Sorry, aku tuh kayaknya nggak bisa fokus ke kamera because there are many people there. Their conversation are exciting. I cannot help but looking around. Dan ini yang terakhir, super terakhir, mereka tuh juga kreatif. Jadi mungkin kayak apa hubungannya auditor sama kreativitas, tapi ini nyambung banget ternyata teman-teman. Jadi ketika kita nggak menemukan satu cara untuk membuktikan sesuatu, they will think the other way, they will think something yang nggak aku pikirkan sebelumnya. And I was like, okay, you're creative enough. Dan kreativitas ini berguna di hampir setiap stage gitu ya teman-teman. Mulai dari planning sampai nanti memberikan rekomendasi, itu pun menurut aku penting banget gitu ternyata kreativitas. Karena kalau kita kreatif, kita bisa memikirkan apa nih rekomendasi yang sama-sama menyelesaikan masalah, but this is the best possible recommendations, yang paling cost efektif, yang paling juga mudah. Bukan dalam arti kita mau kompromis sekali lagi ya, tapi lebih ke bagaimana sih tetap mencapai tujuan tapi tidak dengan cara yang painful atau dengan cara yang sangat merepotkan gitu. Kalau kita bisa melakukan itu dengan hal yang lebih murah, hal yang lebih mudah gitu ya kenapa enggak gitu, asal itu menyelesaikan akar masalahnya, bukan cuma menyelesaikan insidennya saja. So teman-teman, itu aku tahu ini agak-agak messy. Aku tuh kapan gitu ya bisa bikin video yang mana aku tuh gak messy gitu ya. Pertama kan aku gak pernah bikin skrip. Agak kenyataan sedih sih teman-teman, aku tuh too lazy to make a script. Jadi biasanya tuh bener-bener freestyle, dan hal yang aku lakukan biasanya cuman
kalau aku mau kayak gini nih, ini agak niat sih teman-teman, karena aku mau ngomong di luar, jadi aku harus efektif. Kalau bisa nggak terlalu banyak ngulang-ngulang ambil videonya, so aku nulis beberapa poin-poin nih seperti ini. Ini jam berapa sih? Jam 6.44. Abis itu aku freestyle. Kalau kasus sebagian besar kasus lainnya justru aku sama sekali nggak bikin apapun, jadi bener-bener kayak nyalain kamera. Oke. Ngomong apa? Oke. Dan juga ini mungkin karena sasarannya ada di ruang publik, jadi akunya agak-agak ke-distract. I'm so sorry. Semoga ini masih tetap bisa dinikmati oleh teman-teman dan semoga tetap bermanfaat. Aku akan ketemu sama teman-teman lagi, insya Allah. Kalau teman-teman punya komentar, punya usulan saran atau apapun, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. And thank you so much for tuning in. I will see you again. Bye. Jangan lupa sarapan, karena hari itu berat teman-teman. Jadi jangan lupa sarapan. Ada omelet dong. Masa aku udah selesai bervideo baru sepi tempatnya. Tadi masih rame banget. Sengaja saya tuh sarapannya jam 6 pagi gitu biar sepi. Ternyata malah rame. Terus malah sekarang jalan jam 7 malah baru sepi. Bener-bener. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cita-citakan. Oh man. Lucu dong, baru jam segini baru quiet. Kalau gitu aku turunnya nggak jam 6 banget.